5 favorit peraih Ballon d'Or 2023. Saatnya Erling Haaland stop template Ronaldo dan Messi. 1. Lionel Messi. Lionel Messi membuat kasus tegas untuk memperpanjang rekor Ballon d'Or ke-8 di musim 2022-2023 dan akan sulit untuk melewatinya. Puncaknya adalah ketika ia membawa Argentina juara Piala Dunia 2022. Messi memenangkan bola emas di turnamen tersebut, mencetak 7 gol. Dia juga menjalani musim domestik yang sangat bagus bersama PSG, memenangkan gelar Ligue 1 di musim terakhirnya di ibu kota Prancis. 2. Erling Haaland. Selain memenangkan treble, dia mencetak 52 gol dan memberikan 9 assist dalam 53 penampilan di semua kompetisi untuk Manchester City pada musim 2022-2023. Dia diperkirakan akan memenangkan beberapa penghargaan Ballon d'Or di masa depan. Tapi ini mungkin bukan tahunnya. 3. Rodri. Dia menjaga semuanya rapi di lini tengah, menjadi agresif kapanpun dibutuhkan dan melakukan tugasnya, memberikan perlindungan ekstra untuk pertahanan City. Rodri mencetak gol kemenangan Manchester City di final Liga Champions melawan Inter Milan. Dia juga memenangkan UEFA Nations League bersama Spanyol musim panas ini. Paling tidak, Rodri harus bisa meraih podium Ballon d'Or tahun ini. 4. Kylian Mbappe. Meskipun memenangkan gelar Ligue 1 bersama Paris Saint-Germain dan mendapatkan penghargaan individu yang luar biasa, pemain Prancis itu kemungkinan akan berhenti membawa pulang Ballon d'Or. Mbappe meraih 1 emas di Piala Dunia 2022. Namun karena pencapaian yang lebih mencengangkan dari rekan-rekannya, dia mungkin hanya bisa meraih podium Ballon d'Or terbaik tahun ini. 5. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne adalah raja asis Eropa sekarang dan tidak mungkin ada orang yang bisa membantah gagasan itu. Maestro lini tengah Belgia adalah arsitek utama Manchester City saat mereka melaju ke treble kontinental musim lalu. Kualitas Mateo Kovacic diklaim tak sebagus Ilkay Gundogan. Bakary Sagna menilai Manchester City telah mendatangkan seorang pemain hebat dalam diri Mateo Kovacic, namun ia bukanlah sosok yang bisa menggantikan Ilkay Gundogan. Alasannya, Mateo Kovacic meninggalkan Chelsea pada musim panas ini dan menjadi rekrutan pertama Manchester City. Klub yang bermarkas di Etihad Stadium tersebut membayar biaya transfer sebesar 25 juta pound sterling untuk sang pemain internasional Kroasia. Dia mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Ilkay Gundogan, yang meninggalkan City saat kontraknya berakhir usai memenangkan treble. Mantan kapten City dan pemain internasional Jerman itu pindah dengan status bebas transfer ke klub raksasa Spanyol Barcelona. Mantan back Man City Bakary Sagna yang bermain untuk The Sky Blues antara 2014 hingga 2017 setelah pindah dari Arsenal percaya bahwa Kovacic adalah pemain yang bagus dan menawarkan banyak aspek untuk tim arahan Pep Guardiola. Namun Sagna menganggap Kovacic bukanlah pengganti yang tepat untuk Gundogan. Man City memiliki cukup banyak pemain berkualitas untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Riyad Mahrez dan Ilkay Gundogan. Phil Foden adalah salah satunya. Dia akan mendapatkan lebih banyak menit bermain di lapangan dan dia bisa bermain dengan baik di berbagai posisi. Mateo Kovacic adalah pemain yang bagus, namun ia bukanlah Gundogan. Ia memiliki kualitas yang berbeda. Musim lalu, Gundogan menjalani musim yang luar biasa dan merupakan pemain terbaik di liga. Dalam diri Kovacic, mereka telah menemukan pengganti yang bagus dan seseorang yang bisa menguasai bola, melakukan penetrasi dan memberikan umpan. Itulah yang Pep Guardiola sukai, pemain yang memiliki kepercayaan diri dan sikap serta dapat bermain di bawah tekanan. Saat menghadapi Arsenal di Community Shield, ia terlihat sangat memahami cara bermain sepak bola Manchester City dan para pemain di sekelilingnya. Ia harus beradaptasi dengan filosofi sepak bola yang baru dan mengubah dirinya sebagai pemain, tetapi sejauh ini ia telah melakukannya dengan baik. Nestapa Rodri bersama Manchester City. Saya tidak pernah mendapatkan istirahat yang cukup. Gelandang Manchester City Rodri baru-baru ini telah melakukan pembicaraan dengan petinggi klub untuk mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi kelelahan yang ia rasakan. Pemain timnas Spanyol ini tampil dalam 56 pertandingan
hanya absen dalam 5 pertandingan saat Man City menciptakan sejarah dengan meraih treble musim lalu. Rodri tampil lebih banyak daripada pemain lain di skuad Pep Guardiola dengan total 4.465 menit sepanjang musim, dengan Erling Haaland menjadi pemain yang paling mendekati jumlah tersebut. Ex-pemain Villarreal itu juga tampil untuk The Citizens dalam 3 pertandingan pramusim mereka di Asia dan bermain penuh saat timnya kalah dari Arsenal di Community Shield akhir pekan lalu. Rodri mengungkapkan bahwa ia tidak bisa menjalani beban kerja seperti itu lagi. Dengan kekhawatiran pemain berusia 27 tahun itu tentang kelelahan yang semakin meningkat. Saya tidak ingat persis jumlah pertandingan yang saya mainkan, tetapi saya telah berbicara dengan klub dan pelatih karena itu tidak sehat. Anda bisa melakukannya selama 1 musim, tetapi ketika 2 atau 3 musim berturut-turut, itu bisa lebih buruk bagi tim karena fisik Anda bisa menurun. Jadi saya harus berhati-hati. Kami telah membicarakannya, tidak bisa selalu seperti ini. Saya tidak tahu, tetapi ketika Anda melihat statistik dan melihat jumlah menit, saya bermain 7, 8, 9 pertandingan lebih banyak daripada pemain cadangan. Namun tahun lalu, di sisi lain, saya merasa bahwa kami berjuang untuk segalanya. Dan saya harus mendorong tubuh saya hingga ke batas maksimal. Itulah mengapa saya terkadang merasa tidak enak di akhir musim, tetapi bagi saya itu luar biasa. $70 juta untuk Lucas Paqueta belum cukup. Tawaran pertama Manchester City untuk mendatangkan Lucas Paqueta ditolak oleh West Ham. The Hammers menilai, pemainnya itu tidak bisa dibeli hanya dengan $70 juta. Urusan transfer Man City di musim panas 2023 belum selesai. Masih ada 1 pemain lagi yang ingin didatangkan untuk menambal lubang di skuad yang sudah ada. Ya, Man City sudah menemukan pengganti Ilkay Gundogan dengan mendatangkan Mateo Kovacic. Akan tetapi, pengganti Riyad Mahrez belum ditemukan. Akhirnya dipilihlah Paqueta. Pemain berusia 25 tahun ini diyakini dapat personel yang berguna bagi Citizens di musim 2023-2024. Mendapatkan Paqueta ternyata tidak mudah. Man City yang sedang menyiapkan dana sebesar $70 juta dianggap belum cukup banyak. Jurnalis Santi Araúna menjelaskan, tawaran tersebut belum dikirim secara formal. Baru sebatas negosiasi secara verbal. Jawaban West Ham, tawaran sebesar itu akan ditolak. Ya, West Ham merasa Paqueta layak dihargai lebih mahal dari itu. Sang jurnalis mengungkapkan, West Ham ingin Man City menambah sedikit lagi penawaran yang sedang disiapkan. Jumlahnya tidak terlalu banyak. West Ham hanya meminta proposal penawarannya naik jadi $78 juta. Kendati begitu, Man City belum bisa langsung mengiyakan. Pasalnya, $70 juta saja sudah 2 kali lipat dari harga pasarannya saat ini. Saat ini, negosiasi antara Man City dan West Ham masih terus berlangsung. Kedua klub mencari kesepakatan soal biaya transfer. Belum ada nama lain yang bakal jadi alternatif seandainya transfer Paqueta gagal.